Tubuh Kaisar Agung dengan panjang lebih dari 3.000 meter jelas merupakan pemandangan untuk dilihat. Personel kuat dari setiap negara telah berkumpul di sekitar Danau Pulau Misti, ini juga termasuk prajurit Star Traveler yang kuat dan luar biasa. Setiap dari mereka merasa seolah jantung mereka berhenti berdetak, darah mereka berhenti mengalir saat melihat pemandangan ini. Itu terlalu sulit dipercaya, terlalu dibesar-besarkan. Di udara di atas danau, Hong, yang sedang menyeret mayat Kaisar Agung, sedang menuju ke padang gurun, sebelum turun perlahan, membiarkan mayat itu beristirahat di darat. Putong. Masing-masing tentakel kasar sepanjang 1.500 meter mulai berjatuhan di alam liar, menyebabkan seluruh daratan bergemuruh seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Sangat kuat. Luo Feng melihat ke arah Hong, berpakaian hitam. Sementara wajahnya sangat pucat, matanya cerah dan bersinar, dengan perasaan gembira dan puas. Mengambang tinggi di atas, Hong mengamati sekelilingnya, hampir seperti raja yang menghadap ke wilayahnya. Tidak ada yang berani melakukan kontak mata dengan Hong. Tak terkalahkan di antara Star Travelers. Bahkan di dalam air, dia mampu membunuh seorang Kaisar Agung air. Luo Feng sangat terkejut. Tak terkalahkan di antara wisatawan bintang hanya berarti bahwa tidak ada penjelajah bintang lain yang bisa menjadi tandingannya. Itu tidak berarti bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh penjelajah bintang di levelnya. Seperti bagaimana, pemimpin monster tertinggi, sekuat dan secepat Wargot meratakan manusia, karena keragaman dan pertumbuhan mereka, memiliki keunggulan alami dalam kekuatan dan kekuatan. Kaisar Agung. Hanya itu kekuatan tubuh dan yang lainnya harus di atas Hong. Bahkan di habitat aslinya, di air, saat bertempur. Jika bukan karena domain Hong sendiri, pelancong bintang level 6 lainnya akan langsung mati. Karena Hong memiliki domainnya sendiri, dia tak terkalahkan di antara para penjelajah bintang. Baik itu di darat atau udara, dia mampu membunuh musuh manapun. Namun, di dalam air, kekuatannya sangat berkurang, sementara kekuatan monster itu sangat meningkat. Satu berkurang sementara yang lain menjadi lebih kuat. Itulah mengapa Hong tidak dijamin akan membunuh Kaisar Agung di dalam air. Namun kali ini, dengan Cloud Contact Fin, bersama dengan beberapa serangan tepat waktu dan peluang yang dia manfaatkan, Hong berhasil. Kaisar Agung, suatu hari nanti, aku ingin membunuh satu orang sendirian. Luo Feng memandang jauh ke arah Hong, yang tampak hampir seperti dewa, dan hatinya dipenuhi dengan kerinduan yang besar. Asteris 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 asteris. Sementara Luo Feng dan beberapa pejuang lainnya masih terkejut atas pencapaian pertempuran Hong, pemerintah lain dari negara-negara di bumi mulai merasa gatal untuk materi tersebut. Mayat Kaisar Agung, ini adalah yang pertama di dunia yang pernah dilihat dan diperoleh. Harganya tidak dapat diukur. Petik 2. Perdana Menteri saya, kami di Departemen Riset Nasional tidak pernah mendapatkan bagian tubuh seorang Kaisar Agung. Saya mohon kepada Anda Tuan Perdana Menteri, tolong bicara dengan Dojo Batas untuk memberitahu kami sepotong mayat Kaisar Agung. Saya sarankan segera membeli bagian tubuh Grand Emperor, dan bagian yang harus kita teliti terlebih dahulu adalah struktur tulang dan kerangka, komposisi kulit dan banyak lagi. Kami, Hari Alliance adalah pemasok senjata terkemuka di dunia. Kami membutuhkan ini untuk meneliti dan membuat senjata dan armor tempur yang lebih kuat untuk terus mendominasi pasar kelas atas. Petik 2. 5 negara besar, Hari Alliance, dan lainnya semuanya sangat mengincar mayat itu. Kita harus tahu bahwa ketika mayat pertama dari monster level raja pertama kali muncul, orang ini memungkinkan orang untuk membuat armor dan senjata tempur kelas SS. Hal ini pada akhirnya menyebabkan armor dan senjata pertempuran tingkat SSS. Namun, sebagai perbandingan, item level SSS terlalu mahal karena dibuat dengan material bermutu tinggi dan mahal. Itulah mengapa hampir tidak ada yang membeli armor kelas SSS. Dengan uang sebanyak itu, orang lebih suka membeli set Dewa Hitam. Sekarang setelah mayat Kaisar Agung pertama diperoleh, dengan penelitian dan studi intensif, siapa yang tahu hasil dan penemuan apa yang akan dibuat? Asteris 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 asteris. Malam telah tiba dan hari sudah gelap. Daratan Australia, di atas padang gurun yang luas, memiliki apa yang tampak seperti gunung kecil dari mayat tergeletak di atasnya. Hong berpakaian hitam berdiri di samping, dibandingkan dengan ukuran mayat Kaisar Agung, seperti semut di samping raksasa.
Liu He. Hong mulai berbicara. Kepala Liu He, yang berada jauh di pangkalan Hong Ning segera menanggapi. Segera kirim tim peneliti, bersama dengan 2 tim khusus Wargot. Menggunakan kecepatan tercepat, pergilah ke sini ke Pulau Misti untuk bertemu denganku. Hong memerintahkan. Ya, Kepala. Liu He mengikuti perintahnya. Tidak hanya itu, Hong langsung memerintahkan bis dari ketiga pengawal kerajaan untuk bergegas. Dengan itu, mereka semua akan berkumpul di sini. Di saat-saat paling genting, inilah orang-orang yang paling dipercaya Hong. Ya Tuan. Suara rendah dan tebal keluar dari komunikator telepon. Kakak Hong. Sebuah suara yang dipenuhi dengan ejekan terdengar, wajah masih pucat tanpa sedikit pun darah. Hong berbalik dengan dingin ke arah suara itu. Itu dari Dewa Petir, berjubah putih botak. Dewa Petir tersenyum, mengangkat kepalanya untuk melihat mayat yang sangat besar. Kakak Hong, aku sangat mengagumimu, kamu benar-benar membunuh Kaisar Agung. Hong hanya menganggukkan kepalanya sedikit. Sial, tidak sedikit pun. Dewa Petir tidak bisa membantu tetapi mengedipkan matanya. Hong menatap Dewa Petir dengan perasaan tidak berdaya. Mereka berdua lahir tepat sebelum periode Great Nirvana. Dewa Petir adalah darah campuran, dengan sedikit garis keturunan Cina dan India. Ayah Dewa Petir adalah seorang guru yoga yang pernah secara khusus pergi ke India untuk belajar yoga. Di sanalah dia bertemu dengan ibu Dewa Petir dan kemudian kembali ke Tiongkok. Sikap Dewa Petir selalu menyenangkan dan nakal, tetapi karena pengaruh film dan televisi, tumbuh untuk mencintai seni bela diri Tiongkok. Setelah dilatih di bawah bimbingan ayahnya sejak usia muda, yoganya cukup bagus. Bersamaan dengan itu, kerja keras dan studinya di seni bela diri Tiongkok membuatnya mendapatkan reputasi yang cukup di kalangan seni bela diri sebagai gila petir. Di lingkungan seni bela diri Tiongkok, semua orang tahu ada anak muda berdarah campuran yang sangat kompetitif. Ketika periode Great Nirvana tiba, Dewa Petir menggabungkan seni bela diri Tiongkok dan yoga untuk menciptakan teknik tubuhnya yang kuat. Tidak seperti Dewa Petir, sebelum Nirwana Agung, Hong adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh dan badut, kombinasi yang sangat aneh. Meskipun karakter mereka berbeda, mereka memiliki kesamaan, dan itulah ekspektasi mereka terhadap diri mereka sendiri sangat tinggi dan ketat. Dari tidak tahu apa-apa hingga dilatih secara ketat dalam yoga oleh ayahnya, Dewa Petir pasti bisa melakukan kerja keras. Bahkan tidak perlu menyebut Hong. Latar belakangnya sebagai seorang pembunuh menyebabkan kepribadiannya yang dingin. Selama Nirvana Agung, tingkat kekuatan keduanya tiba-tiba melonjak. Selain beberapa keajaiban ditambah kejeniusan alami mereka, keduanya diverifikasi bersama, kekuatan mereka tumbuh lebih cepat. Dengan dasar-dasar tubuh dan sistem pelatihan yang tepat sejak usia muda, Dewa Petir secara alami tumbuh lebih kuat dari Hong. Juga, dengan bentuk pelatihan dan pembelajaran yang sistematis, kecepatan peningkatannya selalu mengejutkan. Baik itu kekuatan tubuh, kecepatan, kekokohan dan penggunaan otot dan batasnya, Dewa Petir berada di atas Hong secara keseluruhan. Hong hanya memiliki satu hal, persepsi dan akalnya sangat tinggi. Seorang penjelajah bintang memiliki domainnya sendiri. Secara alami dia menjadi yang terkuat di dunia. Dari dua ini, satu mendirikan Dojo of Limits sedangkan yang lainnya adalah Thunder Dojo. Sementara mereka yang berada di bawah mereka terus-menerus bertarung dan bersaing, Hong dan Dewa Petir tidak pernah berhenti atau campur tangan. Keduanya telah melalui situasi hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya bersama dan berhubungan baik. Persaingan antara prajurit di bawah mereka memiliki keuntungan tersendiri. Kakak Hong, kamu sudah membunuh Kaisar Agung ini, masih ada 2 lagi di laut, tidak bisakah kamu membunuh mereka juga? Dewa Petir bertanya, jika kamu melakukan itu, hidup kita akan jauh lebih mudah dan lebih aman. Ini tidak sama. Hong menggelengkan kepalanya, kedalaman danau ini hanya 300 meter, padahal areanya luas. Bagi Kaisar Agung, satu tentakel saja berukuran 1.500 meter. Artinya, di dalam danau sulit untuk bergerak sepenuhnya. Kedalaman dangkal membatasi kemampuan penuhnya. Belum lagi ia baru saja berevolusi ke level Grand Emperor belum lama ini, tidak sepenuhnya mempelajari cara memanfaatkan tubuh dan kekuatannya. Semua alasan inilah yang disatukan sehingga saya bisa membunuhnya. Namun, 2 bajingan tua di laut, berevolusi ke level Kaisar selama periode Great Nirvana, sebelum tumbuh ke level Kaisar sesudahnya.
Keduanya telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di laut sebelum mendapatkan status kaisar. Petik 2. Monster tentakel ini sepertinya muncul entah dari mana secara tiba-tiba, dengan sedikit pengalaman dan kendali atas dirinya sendiri. Itu tidak menahan lilin kedua. Hong menggelengkan kepalanya. Dewa petir menganggukkan kepalanya sedikit. Jangan terburu-buru, kekuatan kita lebih besar dari kedua bajingan itu, mereka tidak akan pernah berani datang ke pantai. Hong berkata, saat kita akhirnya memasuki level bintang, atau Cloud Contact Fin saya tumbuh lebih kuat, kita pasti akan memiliki peluang. Pohon anggur kontak awan masih sangat lemah. Petik 2. Jangan bicara padaku tentang anggur kontak awan. Itu membuatku iri. Dewa petir tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sial, untuk dapat menemukan Cloud Contact Fin di bumi, keberuntunganmu pasti tidak masuk akal. Cloud Contact Fin. Itu pasti harta yang tak ternilai. Di alam semesta yang luas, hanya satu dari mereka yang berharga tanpa batas. Itu karena beberapa pengetahuan alam semesta yang diwariskan dari generasi sebelumnya sehingga orang tahu apa nilainya. Hong sangat bersemangat saat itu mendapatkan harta karun ini, begitu banyak sehingga dia memberikan senjata spiritual kepada Luo Feng. Itu karena bagi Hong, senjata spiritual tidak bisa dibandingkan dengan pohon anggur Cloud Contact. Luo Feng, berkumpul di sini bersamaku. Luo Feng menerima panggilan teleponnya. Ya, kepala. Luo Feng terbang menuju lokasi kepala dojo, menghadap ke mayat Kaisar Agung yang sangat besar di bawah. Dalam hatinya, dia merasa sedikit curiga. Jika kepala memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Kaisar Agung, mengapa dia perlu mengumpulkannya? Untuk Hong, beberapa pembantu dan perwakilan lagi seharusnya tidak ada bedanya. So, Luo Feng turun, pada saat yang sama Hong berdiri di samping mayat Kaisar Agung, di sampingnya berdiri daya pikat besar dan gunung es. Kepala, Luo Feng mendarat. Luo Feng. Hong memandang Luo Feng, sedikit menganggukkan kepalanya, aku sudah membunuh Kaisar Agung, rintangan terbesar dalam penggalian kita di Danau Pulau Berkabut telah hilang. Negara-negara lain, Hari Alliance dan perwakilannya, beberapa dari mereka telah memulai penggalian danau mereka. Masih banyak lagi yang mulai bersiap untuk bekerja. Petik 2. Aku sudah mengatur agar banyak orang datang. Sekarang, kalian bertiga harus segera mulai memasuki danau dan menggali harta karun. Hong memerintahkan dengan serius, saat kamu menemukan harta karun, jika kamu bisa mengambilnya, ambillah. Jika tidak memungkinkan, segera beritahu saya. Petik 2. Ya, kepala. Mengenakan topeng emas, daya tarik dan gunung es, bersama dengan Luo Feng segera mengikuti perintahnya. Tentu saja, setelah kamu menemukan harta karun, jika kita berhasil mendapatkannya, orang yang menemukannya juga akan diberi hadiah 30%. Orang yang memperolehnya juga akan mendapatkan 30%, 40% sisanya akan disumbangkan ke dojo. Hong menyatakan dengan serius, ini berarti bahwa setelah Anda menemukan harta karun dan mendapatkannya, Anda secara otomatis mendapatkan 60% dari hadiahnya. Daya tarik, gunung es, dan Luo Feng menganggukkan kepala. Untuk mendapatkan 60% bukanlah kesepakatan yang buruk. Juga, setelah mereka memperoleh harta karun, mereka tidak perlu khawatir tentang pencurian atau perkelahian dari orang lain, karena mereka didukung oleh Hong. Bagus, kalian bertiga bisa berangkat sekarang. Hong memerintahkan. Iya, Luo Feng, Allure dan Ice Mountain mengikuti perintah itu. Mereka segera menjadi tiga cahaya terang yang bergegas menuju danau. Pada saat yang sama, perwakilan dan pejuang lain yang tak terhitung jumlahnya, kadang-kadang satu atau dua sekaligus, terbang menuju Danau Pulau Misti. Penggalian besar yang menarik perhatian seluruh dunia baru saja dimulai secara resmi. Luo Feng, Allure, dan Ice Mountain mengenakan pakaian serupa, set seragam pertempuran di luar dan set dewa hitam di dalam. Allure dan Ice Mountain sama-sama memiliki topeng emas ekstra. Luo Feng mengenakan set seragam tempurnya, di jet otomatis setelah menonton pertempuran Hong dengan monster Grand Emperor. Ketiganya terbang di atas langit secara berdampingan. Kami akan berpisah dan mencari, kata penjaga kerajaan Allure. Suara, oke, Ice Mountain sedingin biasanya. Baik, Luo Feng mengangguk. Radius danau berkabut ini lebih dari 100 km, yang berarti areanya sangat besar.
Selain itu, tempat Kaisar Agung itu tinggal berada di 3.500 meter di bawah tanah sedangkan danau itu sendiri hanya 300 meter. Jadi mungkin harta karun itu ada di bawah tanah dasar danau di beberapa lapisan batuan bawah tanah. Pencarian akan cukup sulit. Luo Feng juga setuju bahwa berpisah adalah tindakan yang tepat. Dibandingkan dengan lapisan batu yang lebih besar di bawah tanah, pertama-tama saya akan memeriksa danau yang lebih kecil ini. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke kejauhan dan melihat gambar mengisi ke dalam danau yang berjarak beberapa ribu meter. Ini jelas merupakan petarung level perwakilan lainnya, daya tarik harta karun di danau berkabut memang besar. Putong, air memercik kemana-mana saat Luo Feng langsung masuk ke danau. Dengan seragam pertempuran yang dipasang di luar dan dewa hitamnya berada di dalam, dia menginjak pesawat ulang-aliknya yang melonjak dan memiliki 18 buah bilah yang berputar di sekelilingnya, siap untuk menyerang kapan saja. Luo Feng bersenjata lengkap. Harta, saya bahkan tidak tahu harta apa itu, jadi bagaimana saya bisa menemukannya. Luo Feng terikat. Sampai sekarang, berbagai kekuatan bahkan tidak yakin apa harta karun itu dan berapa banyak dari mereka. Semua orang hanya bisa mencari seperti orang buta, untung aku ini pembaca roh. Aku akan menyebarkan kekuatan spiritualku dalam radius 200 meter dan mencari. Petik 2. Pemindaian dari kekuatan spiritualnya lebih efektif daripada radar. Sama seperti ini, Luo Feng memulai perburuan harta karun, berdarah. Kembali ketika dia datang ke danau berkabut ini terakhir kali, dia hampir kehilangan nyawanya. Dan kali ini, mereka yang disebut monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi, dengan mudah dibunuh oleh potongan pisau Luo Feng. Sangat mudah. Setelah menggunakan hingga 32 menit, Luo Feng memindai lebih dari 80% danau dengan kecepatannya yang mengejutkan. Dalam perjalanan, dia membunuh lebih dari 1000 monster dan 13 monster pemimpin gerombolan. Luo Feng menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengumpulkan bahan dari 2 monster tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi, ke dalam ransel yang dibentuk oleh set Dewa Hitam. Pembaca roh tingkat penjelajah bintang pasti menghasilkan uang dengan mudah di bumi, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri setelah mengumpulkan materi dari 2 monster dan menyerahkan sisanya. Luo Feng, ada penemuan di danau. Suara yang dibawa dari jam tangan komunikasi taktis, yang merupakan suara Alure. Saya telah memindai lebih dari 36% danau, tidak ada. Tidak ada, kata Luo Feng pelan, saya memindai lebih dari 80% area. Dalam hal kemampuan pencarian, petarung level penjelajah bintang pasti lebih baik daripada Wargot, karena petarung tingkat penjelajah bintang pun dapat melepaskan energi genetik mereka di luar tubuh mereka. Misalnya, nyala api yang mengelilingi tubuh perwakilan Far. Misalnya, Lanran di kota markas Jiangnan menyebabkan suhu sekitar turun drastis dan air mancur membeku ketika dia menghentikan Luo Feng untuk membunuh Li Yao. Petarung tingkat penjelajah bintang dapat mengontrol energi dalam radius tertentu dan mencari harta karun seperti itu. Tentu saja, pembaca semangat. Wisatawan bintang bahkan lebih baik dalam mencari. Setelah itu adalah petarung level penjelajah bintang, dan setelah itu adalah pembaca roh tingkat Wargot. Terakhir adalah petarung level Wargot. Petarung level Wargot sayangnya hanya bisa menggunakan kedua matanya untuk mencari, yang mana ini sangat tidak efisien. Anda memindai 80%, saya memindai 36%, Ice Mountain memindai 41%, dan tidak ada dari kami yang menemukan apapun. Secara total, kami mungkin memindai lebih dari 95% danau. Saya pikir, kita harus pergi ke bawah tanah, pesan Alure. Saya setuju, jawab Luo Feng. Suara mendesing. Pada saat yang sama, 3 petarung tingkat penjelajah bintang yang kuat, Alure, Ice Mountain, dan Luo Feng memecahkan permukaan air dan terbang ke udara. Setelah itu, mereka terbang menuju reruntuhan pulau berkabut di tengah danau. Putong. Luo Feng melihat di kejauhan Wargot setelah Wargot melompat ke danau dari jet tempur. Bahkan para Wargot datang untuk mencari harta karun, sungguh. Luo Feng menggelengkan kepalanya, untung mereka tidak bodoh dan hanya mencari di antara pulau dan tanah. Jika seorang Wargot bertemu dengan seorang pemimpin gerombolan di danau, pada dasarnya dia tidak menganggap serius hidupnya sendiri. Area danau tempat para Wargot itu melompat masih merupakan bagian dari pulau di tengah belum lama ini.
Namun, pertempuran besar mencukur sedikit sisi pulau, sehingga bagian pulau lainnya berada di bawah air. Bagian itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Para wargot yang melompat ke air bisa dengan cepat menggali tanah. Dan kemudian cari harta karun di tanah dan bebatuan. Monster langka di lapisan berbatu, dan bahkan jika muncul, mereka biasanya cukup lemah. Lapisan tanah dan batu di bawah tanah memiliki luas yang lebih luas daripada danau, dan mencari di sana lebih sulit daripada di air, kata Alure dingin, cara lama yang sama, kita berpisah. Aku akan pergi dulu. Luo Feng segera menyerbu ke danau dan setelah hanya beberapa meter, mengebor ke tanah dan batu di bawah. Kepalanya berada di atas dan kakinya di bawah saat kedua kakinya secara otomatis menjulur menjadi bor. Dia dengan mudah menembus tanah dan batu dan mengebor ke bawah. Di bawah tanah, semuanya gelap. Mencari harta karun di bawah tanah mungkin sulit bagi orang lain, kekuatan spiritual Luo Feng menyebar. Dia tidak tahu apa bentuk harta karun yang dia cari itu. Apakah itu tanaman, biji, atau apakah itu hidup, atau reruntuhan arkeologi. Karena tidak tahu dan tidak punya target, butuh waktu lama untuk mencari. 3 jam kemudian, 2 hingga 3.000 meter di bawah tanah, sungai bawah tanah mengamuk. Dengan Peng, Luo Feng menghancurkan bebatuan dan jatuh ke sungai yang gelap. Itu di sini. Saya menghabiskan 1000 tahun hati Willow di samping sungai ini saat itu. Betapa nostalgia. Aku akan menggali lubang dan beristirahat di sini juga. Luo Feng dengan mudah menggali lubang sedikit di atas sungai yang gelap dan duduk bersila sambil menutup matanya. Bahkan jika dia memiliki banyak kekuatan spiritual, pikirannya cukup lelah setelah mencari selama 3 jam non-stop dengan kekuatan spiritualnya mencari di sekitar radius 200 meter dengan dia di tengah. Bau apa itu? Luo Feng, yang sedang beristirahat sambil duduk bersila, tiba-tiba mengendus dengan hidungnya. Aroma ringan sedikit masuk ke hidungnya. Aroma nasi. Luo Feng dengan marah membuka matanya, harta. Itu bisa jadi harta karun. Petik 2. Sangat aneh mencium bau beras 2-3 ribu meter di bawah tanah. Dan hal-hal aneh mungkin bisa mengarah pada harta karun pulau berkabut. Luo Feng mengendus dengan hidungnya dan melompat ke sungai yang gelap seperti ikan. Kadang-kadang, dia akan keluar sungai untuk mengendus dengan hidungnya, ke arah sini. Baunya tercium dari arah ini. Petik 2. Begitu dia memastikan arahnya, Luo Feng segera menuju ke arah itu saat dia berenang di sepanjang sungai yang gelap. Semakin dekat, aroma beras menjadi lebih mudah dan lebih mudah tercium. Rumble gelombang-gelombang, Luo Feng menyusuri sungai yang gelap ini dan muncul di sungai yang lebih luas, seolah-olah sungai yang gelap sebelumnya hanyalah cabang dari sungai yang lebih luas ini. Ada monster laut. Kekuatan spiritual Luo Feng ditemukan setelah pemindaian tunggal, tidak banyak dari mereka, tetapi kebanyakan dari mereka cukup kuat. Luo Feng sama sekali tidak menganggap ini aneh. Saat itu, Luo Feng melihat dari layar di pangkalan Tiongkok bahwa danau itu memiliki kedalaman rata-rata 300 meter, dan bagian terdalamnya adalah 1000 meter. Namun diagram tersebut hanya menunjukkan bagian-bagian utama. Pada kenyataannya, masih banyak terowongan yang menghubungkan danau dengan area bawah tanah. Misalnya, Kaisar Agung, yang sebelumnya berhasil menerjang ke danau dari jarak 3.500 meter di bawah tanah. Terkadang ia akan pergi ke danau dan terkadang kembali ke bawah tanah. Karena gerakan Kaisar Agung, terowongan demi terowongan terbentuk. Pada saat itu, tampilan menunjukkan bahwa ia menemukan area yang dibentuk oleh banyak terowongan, dan cukup banyak monster laut yang berada di sana. Jadi Luo Feng sama sekali tidak terkejut sekarang. Baunya datang dari sana, Luo Feng dengan cepat terbang. Suara mendesing. Seolah-olah teleportasi, Luo Feng muncul 50 meter jauhnya 3 meter di atas sungai bawah tanah yang luas. Dia menginjak permukaan sungai dan melihat ke depannya. Di atas sungai yang gelap adalah kristal putih transparan yang melayang di udara. Karena itu, sungai yang awalnya gelap memiliki sedikit cahaya yang lemah. Kristal transparan putih ini juga memancarkan aroma beras, yang membuat orang merasa ingin ngiler. Namun, monster laut dalam jumlah besar di sungai bawah tanah semuanya menatap kristal putih ini, dan salah satu dari mereka bahkan langsung melompat untuk menelannya. Tepat ketika Luo Feng melihat kristal putih, itu ditelan oleh monster laut dalam sekejap mata. Tidak benar. Luo Feng mengabaikan kesedihannya saat dia melihat pemandangan di depannya dengan kebingungan,
kenapa monster laut lainnya tidak melompat untuk memperebutkannya? Beberapa dari monster ini adalah monster level pemimpin gerombolan dengan kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Mereka tidak bodoh, jadi pasti ada alasannya. Cici gelombang. Seluruh tubuh monster laut tipe krustasea yang melompat dan menelan kristal putih mulai bersinar di sungai. Seluruh tubuhnya tampak membesar. Raungan dan jeritan kesakitan berbunyi, peng, dengan suara, monster tipe krustasea itu meledak. Potongan mayat dan darahnya beterbangan kemana-mana, dan kristal putih yang sangat memikat terus melayang di atas danau di udara. Sekelompok monster laut mengelilingi kristal putih ini. Masing-masing dari mereka sangat ingin memakannya, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menelannya. Luo Feng menarik napas setelah melihat ini. Kristal putih itu tampak sangat luar biasa dan aromanya menyebabkan seseorang ngiler secara alami. Tapi siapa sangka itu, racun, kematian menanti setelah memakannya. Ada begitu banyak potongan mayat di danau ini, ditemukan Luo Feng dengan scan dengan kekuatan spiritualnya, sepertinya beberapa monster mati karena mereka menelan ini. Dan saat ini, itu harta karun. Harta karun Pulau Berkabut. Terengah-engah dalam bahasa Inggris muncul, dan dua gambar terbang dari arah yang berbeda. Ini milikku, mata Luo Feng berkelebat dan dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritualnya membentuk tangan raksasa tanpa bentuk yang langsung meraih ke arah kristal. Luo Feng tidak berani menggunakan tangan aslinya untuk mengambil benda aneh ini. Peng! Sebuah tangan putih besar sebesar wastafel muncul dan juga meraih ke arah kristal. Itu bertabrakan dengan kekuatan spiritual Luo Feng dan kedua tangan hancur. Luo Feng, ini milikku, Mo Henderson. Cepat pergi. Sebuah raungan dalam bahasa Cina yang diputarbalikkan terdengar. Ketua ketiga, Kaisar S. Mo Henderson. Luo Feng dengan cepat mengingat data orang ini. Ice Emperor Mo Henderson adalah salah satu petarung tingkat 3 tingkat petualang bintang 2 di bumi. Dia lahir di Amerika dan sampai sekarang, adalah pejuang paling kuat yang dimiliki pemerintah Amerika. Karena kemampuannya mengendalikan es telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, orang-orang menjulukinya Kaisar Es. Dia adalah petarung super kuat hanya di bawah Hong dan Dewa Petir. Ini milik Dojo of Limits dan kamu berani mencurinya. Kamu mau mati. Raung Luo Feng saat pesawat ulang-aliknya melayang di sampingnya, siap untuk melepaskan gerakan pamungkasnya kapan saja.